Salam teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya Aman Mikael Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan mengupdate perkembangan ekonomi terkini yang berdampak terhadap pasar saham dan juga pasar obligasi di Indonesia. Jadi seperti biasa, saya mengupdate terkait dengan perkembangan COVID-19 di dunia maupun juga di Indonesia. Kalau kita lihat angka harian COVID-19 di Amerika itu cenderungnya sudah mulai menunjukkan stagnan ya, artinya pertambahan kasusnya tidak lagi mencapai rekor tertinggi, sehingga itu diharapkan akan membuat COVID-19 di Amerika akan mengalami penurunan. Jadi ini merupakan berita positif bagi pasar saham global maupun juga nanti berdampak terhadap positif bagi pasar saham di Indonesia. Nah, khusus untuk Indonesia sendiri, kasus harian COVID-19-nya masih mengalami kenaikan dan terus mencetak rekor setiap harinya. Dan ini merupakan sentimen negatif bagi pasar saham. Tapi ada harapan positif terkait dengan vaksin, di mana pemerintah sudah memvaksin sekitar 20.000 orang setelah tanggal 13, di mana Presiden divaksin untuk pertama kali. Nah, kalau kita lihat dengan adanya vaksinasi, diharapkan itu akan menekan angka kasus harian COVID-19 di Indonesia, dan itu akan menjadi berita positif bagi pasar saham, dan juga merupakan berita positif bagi pasar obligasi. Nah, minggu lalu ada berita terkait dengan neraca perdagangan yang tercatat surplus 2,1 miliar dolar, dan itu merupakan surplus lanjutan ya. Ini merupakan berita positif di mana surplus secara akumulasi sepanjang tahun 2020 itu mencatatkan surplus yang cukup besar. Nah, Januari ini ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kami perkirakan akan tertahan di angka 7,75%. Kenapa? Mungkin bisa dimulai dari neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan ini semenjak kita lihat ya, semenjak bulan Mei 2020 itu terus mengalami kenaikan. Tapi kemudian di kuartal ketiga itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi yang kelihatan sudah mulai membaik di kuartal keempat. Jadi ekonomi mulai membaik di kuartal keempat itu membuat surplus neraca perdagangan itu tetap surplus, tapi surplusnya mengalami penurunan. Jadi impor barang konsumsi maupun barang modal itu mulai mengalami kenaikan, bahkan month-on-month basis sudah positif, sehingga ini menjadi leading indicators bahwa ekonomi akan mulai membaik di 2021 karena import aktivitinya membaik, dan impor itu menjadi leading indicators bahwa aktivitas konsumsi maupun investasi itu membaik di perekonomian Indonesia. Nah, kalau kita lihat ekspor masih positif, terutama didorong oleh tingginya harga batu bara dan juga harga CPO dan juga harga nikel ya, dan juga harga emas. Jadi itu yang membuat ekspor kita akan masih tercatat positif. Dan kita perhatikan kemungkinan besar surplus neraca perdagangan kita ini akan tetap positif, tapi akan menurun sampai di kuartal pertama 2021. Jadi kemungkinan surplusnya itu hanya akan sekitar 1 billion sampai dengan 1,5 billion di kuartal pertama 2021, karena importnya sudah mulai mengalami kenaikan. Nah, karena surplus mulai mengalami kenaikan, surplus neraca perdagangan sudah mengalami penurunan, itu akan membuat rupiah akan sedikit terganggu, sehingga rupiah kemungkinan akan melemah. Ditambah lagi dengan inflasi yang sudah mulai naik, ya, terutama untuk inflasi bahan makanan. Kita tahu bahwa kedelai itu sudah mengalami kenaikan, jagung, juga gandum itu juga sudah mengalami kenaikan. Begitu juga dengan harga minyak dunia yang sudah berada di level 55-56 dolar per barel, itu kemungkinan akan mendorong kenaikan harga domestik, harga atau inflasi di dalam negeri. Dan karena kedua faktor itu, maka saya perkirakan Bank Indonesia akan menahan tingkat suku bunga sebesar 3,75% di tanggal 20-21 RDG Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat ada berita menarik lagi di China, karena China ini penting bagi ekonomi Indonesia karena sekitar 30% ekspor Indonesia ke China. Maka kita lihat ekonomi China itu ekspansi sudah tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan sebelum pra-Covid. Jadi sebelum pra-Covid itu ekonomi China tumbuh 6%, pasca Covid dia tumbuh 6,5%. Ini menunjukkan bahwa ketika suatu negara bisa mengatasi COVID-19, maka itu kata kuncinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Terbukti dari China. Jadi Indonesia kalau mau tumbuh positif, maka dia harus menanggulangi kasus harian COVID-19-nya ditekan, kalau bisa mendekati 0. Jadi itu yang bisa membuat ekonomi kembali pulih. Nah, China buktinya. Nah, karena China ekonominya pulih, maka diharapkan ekspor Indonesia ke China itu akan tetap tinggi. Sehingga itu akan membantu rupiah kita, dan itu menjadi berita positif bagi rupiah kita, selain berita surplus neraca perdagangan yang mulai mengalami penurunan. Nah, dari sisi moneter, dari sisi obligasi, kita lihat beberapa indikator menunjukkan pasar obligasi kita akan koreksi. Jadi yield itu ya sesuai dengan target Samuel Sekuritas, di mana yield
10 tahun, Sun itu akan sekitar 7,3-7,5%, dan sudah mulai ke arah sana. Kita lihat dari risk appetite investor, mereka sudah mulai membeli durasi jangka pendek, yaitu 5 tahun. Ya, mereka menjual yang 10 tahun, mereka switch pindah ke yang 10 tahun. Mereka pindah ke yang 5 tahun dari 10 tahun, sehingga kita lihat ya yield-nya sudah mulai bottoming, dan yield spread-nya sudah mulai bottoming dan mulai mengalami peningkatan. Nah, dan juga kita lihat bond market kita juga kemungkinan sudah mulai overvalue. Dilihat dari yield spread antara Sun dengan US Treasury-nya yang sudah mendekati 500 basis point. Itu adalah rata-rata 5 tahun terakhir yield spread antara Sun dengan yield US Treasury. Terus juga kalau kita lihat CDS kita sudah mulai bottoming dan sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan untuk CDS kita. Artinya hedging risk itu sudah mulai meningkat untuk beli obligasi di Indonesia. Terus juga kalau kita lihat kenaikan non-delivery forward 1 bulan rupiah itu sebagai indikator hedging cost terhadap pembelian asing terhadap membeli obligasi Indonesia juga sudah lebih tinggi kenaikannya dibandingkan kenaikan yield, sehingga cost untuk hedging pembelian Sun di pasar domestik dari sisi investor asing sudah mulai tinggi. Nah, kita lihat dengan kenaikan yield Sun ini apakah akan menekan IHSG kita. Biasanya kan kalau yield Sun naik, IHSG kita akan tertekan. Nah, kalau kita lihat belum tentu juga IHSG kita akan tertekan, malah saya cenderungnya agak sedikit bullish dengan indeks harga saham gabungan kita. Kenapa? Karena kenaikan yield itu lebih disebabkan karena shifting dari obligasi ke saham. Jadi asing itu cenderung shifting dari obligasi ke saham. Jadi mereka menjual obligasinya, mereka membeli saham. Jadi terjadi kenaikan yield, tapi indeks harga saham gabungan kita tidak terganggu dan kemungkinan akan naik kalau prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Contohnya dari data-data nanti, data-data impor-ekspor. Kalau data Januari, data penjualan retail juga, data pertumbuhan kredit juga itu membaik, maka kemungkinan kita bisa confirm bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan membaik di kuartal pertama 2021. Kalau pertumbuhan ekonomi membaik di kuartal pertama 2021, maka indeks harga saham gabungan kita akan melanjutkan rally. Jadi koreksi di obligasi, not necessarily atau tidak pasti akan menekan indeks harga saham gabungan. Dan untuk minggu ini ada beberapa economic calendar yang akan menjadi katalis untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita maupun indeks saham global. Kalau kita lihat ada data PMI Amerika. Januari ini penting data PMI Amerika, apakah Amerika akan melanjutkan ekspansi ekonominya di kuartal pertama 2021. Kalau melihat angka forecast market manufacturing PMI maupun komposit, kita melihat bahwa kemungkinan besar PMI Amerika itu akan mengalami kenaikan. Dia akan ekspansi, karena ekspansi maka itu akan mendorong kenaikan dari indeks harga saham global, dan itu kemungkinan akan berdampak positif bagi kinerja pasar saham Indonesia. Terus kalau kita lihat housing start itu ya untuk pembelian rumah baru di Amerika itu juga kita lihat naik ya 1,1% di bulan Desember. Jadi properti ini kan menyumbang sekitar 20% dari ekonomi Amerika. Jadi kalau kita lihat kalau propertinya masih tumbuh, saya perkirakan ekonomi Amerika masih tumbuh. Ketika ekonomi Amerika tumbuh, maka itu akan berdampak positif bagi pasar saham global maupun pasar saham domestik. Jadi dari data-data ini saya perhatikan bahwa belum ada faktor-faktor yang akan menekan indeks harga saham gabungan kita cukup signifikan, sehingga kalau saya lihat tren kenaikan indeks harga saham gabungan kita masih akan berlanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam.